Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. I'm really sorry guys for the late update. Teman-teman tahu ya, saya punya problem lower back pain dan hari ini saya ada terapi. Setelah terapi cukup panjang, akhirnya saya memutuskan untuk istirahat dulu sejenak dan sekarang saya sudah fit. Ya, belum 100% tapi besok masih ada terapi lagi, cuman ya udah teman-teman. Ya ini kita pengen update ke teman-teman tentang progress daripada Bitcoin. As I promised ya di previous video XRP dan Cardano harusnya siang tadi, tapi ya why not gitu. Nah teman-teman, sedikit mau mengingatkan ya di previous Bitcoin video. Ini kita sebenarnya ngomongin resiko untuk Bitcoin. Bukan berarti semerta-merta harus terjadi seketika gitu ya. Kemarin saya ada bahas juga lewat Telegram. Dan ini untuk mengedukasi teman-teman bahwa market itu tidak lepas dari yang namanya resiko. Resiko apa? Kalau resiko di market itu ada naik dan resikonya adalah turun teman-teman. Ya resiko turun bukan berarti adalah sesuatu yang sangat negatif ya. Sometimes penurunan ini bersifat bisa jadi sementara part of the correction buat ngumpulin lebih banyak liquidity supaya orang yang mungkin panik ya nggak bisa ngehold dia jual barang. Ketika dia jual barang ada whales yang siap nampung nih menjadi likuiditas mengambil likuiditas market yang tersedia dari orang-orang yang panik selling itu. Nah saat ini teman-teman kalau kita ngelihat progress Bitcoin kita kemarin closingnya lagi-lagi lower ya. Memang kalau di-compare dengan apa yang terjadi pada hari Minggu, ya Minggu itu sempat retest sampai 60 ribuan. Kemudian kita rebound di hari, Sabtu ya. Kemudian kita rebound di hari Minggu 65 ribu, Senin kemarin sempat nanjak sampai 66 ribu, tapi akhirnya closingnya lower. Nah ini sebenarnya saya sudah sampaikan ya di sekitaran kemarin ya harusnya teman-teman waktu harga masih di 65 ribuan something, saya bilang sama teman-teman, condition untuk Bitcoin masuk dalam kategori high probability untuk naik lagi adalah bila sukses take out supply ya yang ada di time frame 4 jam ini. Ini yang jadi concern saya. Kalau nggak berhasil, well, as you can see, kita dapetin rejection lagi. Dan saya katakan, pahami kalau market saat ini baru menuju ke pembukaan Asia. Saya update jam 6 pagi buat teman-teman di Telegram. Masih ada sesi New York yang biasanya cenderung korektif. Dan kenaikan walaupun terkesan bagus, tapi ya kita bisa bilang teman-teman bahwa kategori kenaikan ini sifatnya korektif. Coba kalian compare dengan penurunannya yang impulsif. Like this. Kita tahu teman-teman di dalam market itu ada impulsive wave and corrective wave. Ya, impulsive wave and corrective wave. Nah, saat ini sekilas saja kita bisa katakan bahwa naiknya kemarin bersifat korektif. Kecuali tanda kutip nih, hari ini setelah dia mengambil mungkin salah satu low point sebagai area of liquidity-nya, ya dia jemput liquidity-nya. Syukur-syukur nih teman-teman. Ini per saya update video, New York baru buka ya. Syukur-syukur hari ini apa? S&P-nya naik dulu. Ya, retest misalkan ke area support resistance kemarin. Karena yang menjadi tantangan paling berat menurut saya saat ini adalah S&P itu udah close lower guys. Dalam artian dia sudah close di bawah area support yang harusnya dipertahankan. Ada apa? Exponential moving average juga di sini ya. Ini kalau saya tebalkan jadi garis ya. Saya tebelin nih warnanya teman-teman. Nah, tuh kalian lihat. Ini EMA 50 udah berhasil di take over. Nah, hari ini PR-nya dia adalah bisa nggak nih dia closing balik di atas itu. Jadi jatuhnya kayak fake out gitu ya. Bisa jadi ini kan panic selling ya, efek dari istilahnya memanasnya situasi konflik di Timur Tengah gitu kan. Kalau dia bisa recovery itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak teman-teman, worst case scenario ini di bawah koreksi ya. Ini aja so far cuma 4% koreksinya. Sementara kalau kita ngelihat situasi-situasi sebelumnya, ada pun kondisi dia mengalami koreksi ya sekitar 5% ya. Di sini kalau di total malah up to 10% ya guys. Koreksi itu pasti ada ya. Kita harus pahami. Kayak misalkan contoh gini deh nih. Ini harga naik nih. Bullish koreksi. Berapa persen? 5% ya. Bullish koreksi. Berapa persen? 6%. Bullish koreksi. 4,9%. Bullish koreksi. 6%. Nah sekarang so far dari atas ke bawah kita baru dapetin koreksi lebih kurang 4,4%. Ini untuk S&P. Untuk Nasdaq gimana? Nasdaq bahkan lebih sedikit lagi koreksinya guys.
ya 4,7%. Tapi lihat dong dari segi value S&P 5.000 ini 17.000 ya, of course lebih gede gitu ya dari segi nominalnya teman-teman. Nah jadi dari sini kita mempertimbangkan bahwa ternyata at least ya dari situ aja kita ada bayangan bahwa masih ada resiko lah untuk Bitcoin bisa terkoreksi. Dan ini semua nggak lepas dari kondisi konflik di Timur Tengah. Karena kemarin memanas kan, mulai galau nih, Israel balas serang atau enggak gitu kan. Nah itu aja udah, market udah cengap-cengap guys ya, udah dapat reaction gitu. Jadi kalau saya bilang kemarin, jadi ada baiknya tunggu validasi, closing daily dan weekly gitu ya. Setelah itu kita lihat nih, sesi New York mau disetir kemana. Mudah-mudahan impact US stocks bisa diredam. Kalau saya boleh ngambil kesimpulan, kemarin itu Nasdaq drop, S&P drop, ya, more or less itu sekitar 2,3% dari high point-nya, ya. Bitcoin itu koreksinya lebih sedikit, guys. Kenapa lebih sedikit? Ya karena mungkin hari Sabtu dia udah langsung ngerasain gitu ya, berguncang ya, 10% dia koreksi dalam satu hari, berasa teman-teman. Jadi hari Senin ya S&P, Nasdaq mengalami koreksi, Bitcoin udah biasa aja, nggak terlalu berlebihan teman-teman sekalian. Nah, saat ini ada resiko ya, volatilitas market bisa meningkat sangat drastis, diakibatkan oleh jadwal speak-nya Jerome Powell. Nanti tengah malam, jam 12:15 menit. Ya, dia akan ngomong di, wait a minute, another one. Mana tadi ya teman-teman sekalian ya. Saya keluarin aja deh, the Federal Reserve ya. Nih, meeting calendars and information. Dan kita ganti ke section calendar. That's it. Nah ini ntar malam nih teman-teman. Planningnya dia adalah ngomong di sebuah event. Bukan ini ya. Moderate discussion with Tiffany McClellan ya kali. Atau saya nggak tahu nih Tiff itu Tiff-nya doang atau Tiffany. Tapi harusnya Tiff ya. Governor of the Bank of Canada ya at the Washington Forum on the Canadian Economy, Washington DC. Ya, ini Jerome Powell discussion. Ya, kita nggak tahu dia bakal ngomong apa di sana teman-teman. Tapi mudah-mudahan something yang bisa dibilang less hawkish lah ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya menanggapi situasi yang sedang berlangsung akhir-akhir ini, saya cuma takut satu, kalau dia ngomong ya kita nggak bisa bilang apa-apa dulu. Ketegangan di Timur Tengah kalau meningkat, takutnya harga oil jadi naik, inflasi jadi naik, sehingga Fed jadi nggak bisa melakukan rate cut terlalu early ya. Tapi timingnya harus tepat supaya tidak terjadi resesi ekonomi. Nah itu doang ya resiko yang saya lihat. Mungkin dia bisa mengeluarkan kata-kata itu, tapi itu kan namanya dia ngobrol ya, discussion. Tergantung pertanyaannya juga. Kalau Tiff McClellan nanyanya juga yang aneh-aneh, bahayanya di situ teman-teman, lebih kurangnya. Itu yang harus kita anticipate at least for tonight. Alright? Nah, sekarang saya update video, saya bikin video ini, New York Open. Apa yang terjadi? S&P sejauh ini lagi terkoreksi. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat dari perspektif time frame ini ya, daily, saya lihat di sini kan ada low point. Ini berarti range area of liquidity. Jadi di situ terdapat banyak likuiditas dan kemungkinan udah dijemput nih, makanya dia fake out. Ya, sifatnya kayak gini, fake out. Nah, cuman kalaupun dia mau rebound, asumsi sementara mungkin prosesnya harus mencangkup either dia pullback sampai sini baru dia nanjak, atau another liquidity sweep like this baru diiringi dengan fake out. Nah, pas proses ini suka nggak suka mau nggak mau Bitcoin pasti kena dampak juga gitu loh. Ini pun kalau tepat ya, dalam tanda kutip dia memang di bawah rebound dulu. Ya, kalau ini yang terjadi, mungkin hari ini Bitcoin dapat relief rally ya, atau relief rebound gitu. Kenapa demikian? Karena overall kalau kita ngelihat Bitcoin ya, ini juga tambahannya dari sini guys. Kemarin outflow lagi ya, hari Senin. Kalian lihat, Fidelity nggak belanja ya, BITB nggak belanja, ARK Investment nggak belanja ya, BTCO dan kawan-kawan ini ya, sisanya tuh nggak belanja. Kemarin bener-bener cuma battle between BlackRock lawan Grayscale. Jadi total outflow 36,7 juta dollar, which is biasa aja gitu ya, mengingat total inflow 12,5 billions ya. Cuman kan ada permasalahan nih ya, BTC ETF Hong Kong katanya kan sudah di approve. Tapi teman-teman, walaupun sudah di approve, ini belum launching guys ya. Baru di approval doang, belum launching. Jadi dia belum bisa ada proses transaksi. Sejauh ini yang saya tahu ya. Sudah di approve
tapi belum ada transaksi. Kenapa? Karena belum di launch produknya. Produknya katanya di launch as soon as next week lagi. Ya, Hong Kong regulators approve launch of spot Bitcoin and Ether. Baru approve, belum launching. Jadi belum ada liquidity yang masuk dari Hong Kong. Dan nanti kalau sudah ada, ya saya juga akan update ke teman-teman. The same like this one ya, Bitcoin ETF flow table akan saya update juga. Nanti kita cari informasi source-nya untuk yang Hong Kong. Ya, kalau kita lihat nih, kira-kira track ya, dari Hong Kong masuknya berapa banyak gitu kan. Kemarin sih ada yang berpendapat ya, ini pandangan dari bisa dibilang kayak expertise. Dia menilai bahwa inflow dari Hong Kong mungkin nggak akan sebesar US. Karena untuk institusi dari China belum boleh ternyata untuk masuk lewat Hong Kong itu. Ya, masih ada regulasi yang mungkin lagi dalam tahap godokan, teman-teman. Tapi dari sini berarti ya masih belum bisa diharapkan 100% gitu ya. Dan ini artinya masih ada resiko tetap untuk market mengalami retracement atau koreksi. Ya, mungkin untuk ngejar ke area demand ini ya, demand major. Katakanlah di time frame daily. Ya, more or less ini adalah demand major time frame daily, dan kita sudah analisis berkali-kali bahwa di sini adalah area dengan high volume lebih kurangnya. Nah, kalau kita ngelihat pada prosesnya, kalau teman-teman note dengan trend line ya, the first trend line udah broken. Kalau kalian adjust ya kayak gini, sama sudah broken. Nah, sekarang adjustmentnya gimana? Jatuhnya ya dari yang tadinya begini, geser dikit begini, sekarang geser jadi begini. Nah, ya possible apa? Lower high. Kalau naik pun mungkin untuk lower high, dan Indian risknya adalah untuk dia koreksi lebih lanjut. Tapi teman-teman, memang betul ya, kalau kita berbicara soal holders ya, saya ngomong kayak gini bukan berarti menakut-nakuti kalian ya, untuk buang barang, untuk kalian mungkin panic selling. Saya rasa itu discretion masing-masing gitu. Dalam tanda kutip, ya ini kebijakan masing-masing aja ya di dalam menentukan. Kalian mau tipenya yang coba time the market atau gimana gitu ya. Kalau saya pribadi sih mungkin tendensinya lebih ke buy and hold. Ya, kita udah punya planning at least sejak 2022. Saya buy and hold, nggak mau terlalu banyak kutak-katik, ya mungkin secure some ya di spotnya, mungkin untuk ngurangin atau reduce risknya di altcoins-nya. Tapi itu semua bertujuan apa? Untuk buyback lagi ketika dapat harga murah nih, kayak yang terjadi saat ini. Teman-teman kalau masih inget ya dengan TIA ya kan, ini adalah one of the famous picture yang saya pernah share ke kalian ya, berbicara soal orang memancing, di mana ini nggak terjadi di TIA doang. Waktu lalu saya bahas ini juga di ENA ya, atau Ethena, sebelum akhirnya dia mengalami koreksi. TIA aja waktu itu $16,4. Today udah $10 lebih kurangnya. Nah, ini kan kita menyadari ya bahwa dari segi price action itu terlihat sebenarnya ada peluang untuk koreksi itu. Tinggal permasalahannya adalah dari diri kita denial atau berani untuk accept itu dan menyadari bahwa gua ngerti market itu nggak cuma naik, pasti ada turunnya, ada koreksinya. By the time market mengalami koreksi, gua harus siap, titik. Ya, jangan saat koreksi Anda marah-marah, tapi saat dia naik Anda happy setengah mampus. Nah, itu namanya over hype ya, over euphoria, tapi ketika turun over angry, over denial, over sad ya. Dan akhirnya apa teman-teman? Balik lagi ke market psychology ya, market psychology cycle. Ini udah berulang kali kita remind soal psychological pitfall ya, dimana kalau Anda saat ini ya, kalau saya tanya nih, Anda tanya jawab dalam hati masing-masing gitu ya. Saat ini kita di mana sih? Ya, fear, panic, anger, atau depression. Ya, mungkin yang merasa, aduh gue beli karena dia, kalian di anger. Ya, kalian beli mungkin terlalu cepat. Mungkin kalian either di fear, either di panic. Wah, berita sana sini, Kevin bahas potensi koreksi. Mungkin kalian anger. Karena kalau saya cek di previous video ya, yang ini Risk for Bitcoin, itu dislike-nya banyak banget teman-teman. Dalam artian, saya nggak ngerti kenapa itu terjadi, tapi kalau saya boleh menebak, kemungkinan nggak banyak orang yang siap dengan resiko di market. Jadi mereka hanya mengharapkan up only, padahal faktanya, even though, seperti yang saya jelaskan, ya, jauh di video-video sebelumnya, if this happens anyway, ya, ini adalah healthy correction. Ya, kita udah pernah bahas, mana nih, healthy correction on Bitcoin. Ya, kalau memang harus terjadi,
it's still a healthy correction. That's it. Ya. On the weekly perspective, saya sudah tegaskan kondisinya seperti apa. Kemudian dari time frame daily juga saya sudah tegaskan. Teman-teman harus pahami satu hal yang membuat saya menjadi lebih khawatir ya ibaratnya, yaitu ini. Ini tuh risk banget sebetulnya. Karena ini kita ngelihat ada yang namanya Three River Evening Star Pattern. Ya. Kalau kalian notice kemarin, ini saya lingkarin nih. Bitcoin, before mengalami koreksi. Of course ini bisa beda jauh gitu ya. Tapi idenya sama. Kalau kalian lihat, we have a higher high and we have a lower low. After that apa? Correction, 50%, dead cat bounce, turunlah dia kemarin. After retest terhadap ini, supply di time frame 4 jam dan fair value gap. Jadi begitu nyampe, ngejemput, ya kan, orderan di sana, kita ngelihat secara detail di 15 menit, oh ternyata ada proses reversalnya. Dan istilahnya situasinya sama gitu loh, dengan low, higher high, lower low, lower high. Ini apa? Quasimodo pattern. Dan itu terjadi saat ini di perspektif daily time frame gitu loh. Weekly malah. Ya, lebih parah teman-teman. Ya bukan berarti menakut-nakuti. Di sini justru saya pengen menguatkan teman-teman gitu. Cuman saya harus ngomong apa adanya. Market tuh nggak up only. Ada down-nya juga. Ya, by the time ini down terjadi, bisa jadi pengaruh apa yang tadi saya jelaskan, S&P 500 ya, lagi ongoing turun nih. Saya nggak tahu nih, mudah-mudahan dia cuma jemput liquidity, katakanlah di area ini, habis itu dia baru reverse. Ya, ini mudah-mudahan, but saya bukan cenayang teman-teman. Saya juga nggak tahu pasti apa yang akan terjadi di depan mata saya seperti apa. Yang kita bisa lakukan hanya anticipate, supaya in case worst case scenario terjadi, Anda siap. Ya, kayak saya bilang kemarin di Telegram, sedia payung sebelum hujan. Kalau nggak hujan, ya bagus. Kalau misalnya hujan, Anda sudah siap. Itu doang sebenarnya kuncinya. Oke? So, ini key support level. Penting buat diperhatiin. Selama Bitcoin nggak break 61.000, sebenarnya kita dalam tanda kutip masih cenderung lega. Ya, dalam artian mungkin selling pressure sesegera mungkin bisa berakhir kalau S&P 500-nya rebound. Dan by the time itu terjadi, probably teman-teman sekalian, Bitcoin ikut nanjak. Tinggal pertanyaannya adalah Bitcoin bisa nggak meng-outperform S&P? Kalau S&P create lower high, pertanyaannya adalah bisa nggak Bitcoin create higher high? Kalau ini bisa, Anda mendapatkan validasi atas apa? Potensi inverted head and shoulders. So we have a break on the neckline, dan dia berpotensi untuk nanjak lagi. Retest kemana? Probably to the top of the trend line di sini. Ya, more or less teman-teman. Jadi kita ngelihat hap. Wah, 69.000. Mungkin fake out dikit ya, butut-butut dikit baru dia turun lagi. Nah, tapi tetep lah itu lega. Minimal teman-teman dapat angin segar ya. Ngelihat porto sempat ijo-ijo dikit gitu ya. Walaupun harapan kita kan lebih besar daripada itu. Kita pengen yang lebih gitu ya. Dalam artian, ini halving sebentar lagi ya kan. Masa marketnya turun gitu kan. Abis halving kan supply dipangkas separuh. Terus kalau inflow-nya masih bagus ya berarti demand-nya tetap tinggi. Ya mudah-mudahan market up only. Ekspektasi kita semua sama teman-teman. Tapi ya ketika ada resiko di market, apa boleh buat? Saya sampaikan apa adanya. Itu aja teman-teman sekalian ya. So for now, if Bitcoin katakanlah dia mengalami koreksi ya, saya pengen tahu dulu nih di fair value gap itu ada rejection atau enggak. Kalau in case di sini masih ada rejection, mungkin ya teman-teman ini yang bisa narik Bitcoin bergerak ke harga lebih rendah. Tapi kalau misalkan dia bisa breakout dari neckline itu, nah seandainya Anda ada posisi nih, pengen cari long di istilahnya di altcoins ya, mungkin itu bisa dieksekusi. Tapi kalau saat ini seandainya Anda melihat, wah ini kena reject nih ya, wah kalau kena reject ini enakan sih gue carinya sell short. Nah carilah altcoins yang mungkin berpotensi di sell short. Ya one of the example ya, ini sharing aja. Mungkin Arbitrum, sama nih dia setupnya. Bitcoin naik, dia naik gitu kan, liquidity sweep, kena di fair value gap, ternyata kena reject. Nah itu baru dieksekusi. Ya itu mungkin bisa dilakukan. Kemudian another one apa lagi ya teman-teman ya, banyak sih sebenarnya analisisnya dan saya harus cek di Discord ya. Tapi saya nggak mau obral itu juga di sini karena nanti resiko teman-teman ngikutin tanpa pengetahuan yang benar gitu ya. Takutnya malah jadi resiko buat kalian yang nggak pernah trading futures, nyoba-nyoba ternyata nggak ngerti ya risk manajemennya dan itu malah jadi berbahaya. So for now teman-teman,
saya bisa bilang kita lagi konsolidasi. If we have a breakdown, dan katakanlah sama ya kayak setup yang tadi saya jelasin di S&P, which is biasanya sih sebelum dia naik ada proses liquidity sweep dulu kayak gini. Contoh, ini kalian lihat nih low point. Ya, ini diambil dulu nih walaupun sesaat dan sifatnya hanya sementara ya. Jadi kalau kita lingkari di sini, oke, kita lihat di time frame katakanlah 5 menit, itu tegas prosesnya teman-teman tuh. Ya, dia ngambil shoot sampai bawah, baru dia reverse. Habis itu pullback masuk di area demand ini, baru mungkin kalau kalian mau trading ya that's a good opportunity to buy gitu ya. Ini buat yang biasa trading di indeks S&P dan kawan-kawan ya, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita ngelihat saat ini ya, ini kan lagi ongoing nih, dia lagi turun. Kita juga perlu tahu jangan-jangan ya dia harus ngambil liquidity dulu either di sini atau di bawahnya ya kan. Dua area itu kan adalah area dengan setup long yang probably orang set menggunakan limit. Jadi dia pasang limit di sini, stop lossnya di mana? Antara di bawah low itu atau di bawah low ini. Nah, itu yang kita perlu tahu dulu. Apakah dia akan melalui proses sweeping itu before dia nanjak, atau market memang menanggapi respon atas konflik dengan hanya satu arah, yaitu turun only. Itu doang yang jadi concern saya sementara saat ini. Dan of course ini akan berdampak terhadap Bitcoin. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, sekarang kita terpaksa harus memperhatikan S&P dan juga Nasdaq ya di saat yang bersamaan teman-teman. Kalau mungkin kalian yang old fashion ya, gue trading crypto zaman 2021 nggak kayak gitu. Gue trading crypto zaman 2017-2018 nggak kayak gitu. Ya sekarang kan institusi udah masuk. Berarti kita juga harus adaptasi dengan cara permainan market yang baru. Dan kalau di sini Bitcoin saya lihat karena ada liquidity sweep, makanya bayangan saya mungkin dia fake out bawah, naik dulu, baru nanti reject. Ya itu ekspektasi sementara. Ya tapi kita lihat nanti teman-teman, saya juga nggak mau terlalu banyak berspekulasi. I'm gonna give you guys another update later ya, nanti agak pagian, dan nanti altcoin saya juga akan saya update seperti biasa. So sementara ini stay safe dulu. Jerome Powell akan speak nanti malam jam 12. Kita nggak tahu dia akan ngomong apa. Mudah-mudahan nggak bikin market lebih panik lagi. Mudah-mudahan dia bisa meredam kepanikan di market, sehingga reason untuk market rebound itu adalah dari Jerome Powell sendiri. Itu saja teman-teman sekalian. So for now, Bitcoin secara overall, well, the seller still continue. Anda bisa lihat sendiri structure-nya, lower high, lower low, lower high, lower low, possible lower high, lower low. Kalau dia naik dan kena reject, ya ini masih jadi lower high. Dia bisa ngetes low point yang sama atau bahkan malah jadi lower low. Itu doang resikonya. Untuk invalidasinya, dan seandainya teman-teman pengen optimis, pastikan minimal dia breakout dulu deh dari trend line yang terbentuk di sini. Ya, kalau itu udah terjadi, lalu kalian berencana untuk cari long setup, nah itu lebih baik. Karena secara probabilitas jadi lebih tinggi. Itu dulu teman-teman, yang bisa saya update ke teman-teman semua. So thank you very much guys for watching this video. Ada yang bertanya live streaming kapan lagi? Ya, at least any video after hari ini, kalau tercapai 1000 likes, well, kita bisa live streaming lagi probably di weekend, seperti biasa. Alright, God bless to you all, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, God bless, and God bless 2 kali ya. Bye-bye. God bless 3 kali, biar dapat mangkok. Bye-bye guys.